Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap semangat ya. Oke. Di video ketiga ini kita akan belajar bersama terkait dengan diagnosa keperawatan sampai dengan intervensi. Melanjutkan materi di video sebelumnya kaitannya dengan manajemen asuhan keperawatan pada saluran pencernaan gitu ya. Diagnosa. Teman-teman semua, diagnosa keperawatan ini merupakan masalah gitu ya, masalah keperawatan yang muncul pada seseorang atau pada klien yang mengalami gitu ya atau menderita masalah tertentu gitu ya, karena di saluran pencernaan itu banyak sekali masalah gitu ya, banyak sekali penyakit gitu ya. Jadi diagnosa keperawatan pun juga sangat bervariatif gitu ya. Namun kali ini kita hanya akan mempelajari diagnosa atau masalah keperawatan yang sering muncul saja di pasien ya, dengan masalah saluran pencernaan ya. Apa saja sih diagnosa keperawatan yang sering muncul baik pada masalah kesehatan nutrisi maupun dari masalah sistem pencernaan gitu ya. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada nutrisi itu ada beberapa macam. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Nah, di sini kita memakai NANDA, NIC dan NOC karena sering sekali kita pakai itu gitu ya. Jadi untuk memudahkan dalam belajar kita hanya fokus pada NANDA, NIC dan NOC saja gitu ya. Untuk diagnosa keperawatan kita memakai acuan NANDA, kemudian intervensi nanti kita pakai NIC, dan untuk outcome-nya, indikator keberhasilannya kita pakai NOC gitu ya. Nah, yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau kodenya 00002 gitu ya. Kemudian ada obesitas, ya, kegemukan. Itu kodenya 00232 dan resiko berat badan berlebih 00234 ya. Nah, kemudian ada lagi gangguan menelan 00103. Nah, itu semua merupakan diagnosa keperawatan yang sering muncul kaitannya dengan kesehatan gizi. Nah, kemudian diagnosa keperawatan yang sering muncul pada masalah sistem pencernaan apa saja sih? Ya, kaitannya dengan fungsi gastrointestinal tract gitu ya. Ada pertama konstipasi gitu ya 00011, kemudian ada disfungsi motilitas gastrointestinal 00196 kodenya, kemudian diare gitu ya 00013, kemudian inkontinensia defekasi ada 00014 gitu ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan diagnosa keperawatan kita bahas satu saja ya, yang paling umum atau paling sering muncul yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita pakai yang kesehatan nutrisi saja karena sering sekali kita angkat pada masalah nutrisi karena kesehatan nutrisi dan saluran pencernaan itu saling berkaitan gitu ya. Nah, kaitannya dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan kode 00002 itu ada definisinya. Yang pertama, asupan nutrisi itu tidak cukup ya. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ini memiliki definisi asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik gitu ya. Ya, oke, itu definisinya. Kemudian ada batasan karakteristiknya. Batasan karakteristik itu
bisa dikatakan masalah yang muncul pada klien atau pasien gitu ya, yang sesuai atau masuk gitu ya untuk ditegakkan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya. Apa saja batasan karakteristiknya? Nah, yang pertama adanya kram abdomen. Muncul keluhan kram abdomen pada pasien. Kemudian yang kedua nyeri abdomen. Kemudian ada gangguan sensasi rasa pada saluran pencernaan. Kemudian ada berat badan 20% atau lebih di bawah rentang berat badan ideal. Jadi ada penurunan 20% berat badan ya. Kemudian ada kerapuhan kapiler, pembuluh kapilernya rapuh ya. Kemudian ada keluhan diare, kemudian kehilangan rambut secara berlebihan, kemudian keengganan untuk makan ya, tidak nafsu makan, kemudian asupan makan berkurang, lalu bising usus hiperaktif. Jadi bising ususnya itu banyak, jumlah bising ususnya itu banyak atau meningkat. Kemudian kurang informasi ya. Kemudian ada lainnya lagi, tonus ototnya menurun. Kemudian kesalahan informasi, kesalahan persepsi, membran mukosa pucat, ketidakmampuan memakan makanan, kemudian cepat kenyang, lalu ada sariawan pada rongga mulut, lalu ada kelemahan otot pengunyah dan kelemahan otot menelan serta penurunan berat badan dengan asupan yang adekuat. Meskipun asupannya sudah adekuat tapi pasti terjadi penurunan berat badan. Nah, itulah batasan-batasan karakteristik pada diagnosa keperawatan ketidak efektifan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh gitu ya. Nah, kemudian ada faktor yang berhubungan ya. Kira-kira diagnosa keperawatan tadi berhubungan dengan faktor apa saja? Yang pertama ada asupan diet kurang gitu ya. Asupan dietnya yang kurang. Nah, kemudian ada kondisi yang terkait. Nah, kira-kira kondisi terkaitnya apa saja pada diagnosa ini? Ada ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, karena ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien gitu ya. Kemudian ketidakmampuan mencerna makanan, ada ketidakmampuan makan gitu ya. Kemudian gangguan psikososial. Nah, itulah tadi kaitannya dengan diagnosa keperawatan dan nutrisi gitu ya. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian diagnosa keperawatan yang kedua kaitannya dengan fungsi saluran pencernaan, itu ada disfungsi motilitas gastrointestinal ya. Kita ambil satu-satu ya. Yang nutrisi tadi ada tidak efektifan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian yang kaitannya dengan fungsi gastrointestinal tract-nya ada disfungsi motilitas gastrointestinal ya. Nah, definisinya adalah peningkatan, penurunan, ketidakefektifan atau kurang aktivitas peristaltik di dalam sistem gastrointestinal ya. Kemudian batasan karakteristiknya ada berbagai macam ya, sama dengan yang tadi, ada kram abdomen, nyeri abdomen, kemudian tidak bisa flatus atau kentut gitu ya. Kemudian akselerasi pengosongan lambung ya. Akselerasi pengosongan lambung, adanya akselerasi dalam hal pengosongan lambung. Kemudian residu lambung berwarna seperti empedu gitu ya. Jadi hasil metabolismenya itu berwarna seperti empedu, kehijauan gitu ya. Kemudian ada perubahan bising usus, lalu ada diare,
Nah, kesulitan buang air besar, distensi abdomen, fesesnya kering dan keras, peningkatan residu lambung, gitu, mual, regurgitasi, dan muntah. Itu semua batasan karakteristik pada diagnosa keperawatan disfungsi motilitas gastrointestinal. Ya. Oke. Lalu apa saja sih faktor yang berhubungan dengan diagnosa keperawatan tadi? Nah, di sini ada faktor yang berhubungan dengan kondisi terkait. Nah, yang pertama, faktor yang berhubungan dengan masalah atau diagnosa keperawatan disfungsi motilitas gastrointestinal itu ada ansietas ya. Jadi gangguan motilitasnya disebabkan dari ansietas gitu ya, dari kecemasan gitu ya. Kemudian ada perubahan sumber air. Nah, perubahan sumber air yang dikonsumsi seseorang ya. Terus perubahan kebiasaan makan ya. Perubahan kebiasaan makan seseorang itu dapat berdampak pada disfungsi motilitas ya, motilitas. Kemudian ada imobilisasi. Nah, kebiasaan beraktivitasnya yang berubah atau bed rest total gitu ya. Jadi mempengaruhi motilitas usus, pergerakan ususnya gitu ya. Nah, kemudian adanya malnutrisi, kekurangan nutrisi maupun kelebihan nutrisi. Karena malnutrisi itu ada kelaparan ya, ada obesitas ya. Kemudian gaya hidup kurang gerak. Nah, gaya hidup kurang gerak atau imobilitas tadi ya, itu dapat mempengaruhi motilitas atau kerja usus. Nah, kemudian stresor. Nah, stres ya. Hal yang menciptakan stres itu dapat berpengaruh ke motilitas usus. Sama halnya kita ya, kita sering sekali mungkin ya stres gitu ya, karena mungkin banyak pekerjaan, banyak tugas gitu ya. Jadi mungkin motilitas ususnya meningkat dan mungkin teman-teman mengeluhkan diare. Ada yang seperti itu ya. Mungkin gitu ya. Kemudian persiapan makan tidak higienis. Persiapan untuk makan itu yang tidak higienis dapat mempengaruhi motilitas usus atau gastrointestinal. Kemudian kaitannya dengan kondisi terkait, ada penurunan gastrointestinal, ya, penurunan sistem pencernaan, fungsi sistem pencernaan. Kemudian ada penyakit DM atau diabetes mellitus, gitu ya. Kemudian ada makan tapi menggunakan metode enteral, gitu ya. Kemudian ada intoleransi aktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian diagnosa keperawatan yang ketiga itu ada yang namanya diare. Ini juga sering muncul pada masalah sistem pencernaan gitu ya. Diare apa sih definisinya? Definisi dari diare ini adalah pasase feses yang lunak dan tidak berbentuk. Jadi pengeluaran feses yang lunak dan tidak berbentuk. Artinya cair gitu ya. Nah, kemudian batasan karakteristik dari diagnosa keperawatan ini ada nyeri abdomen. Pasti ya, orang diare itu nyeri abdomennya ya. Kemudian ada dorongan defekasi. Ada keinginan untuk BAB gitu ya, mengeluarkan BAB. Kemudian kram pada abdomennya. Kemudian bising usus hiperaktif. Bising ususnya itu meningkat ya, lebih dari normal gitu ya. Kemudian ada defekasi feses cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Jadi BAB cair lebih dari 3 kali dalam
24 jam itu dikatakan diare. Nah, kemudian kaitannya dengan faktor yang berhubungan dari diagnosa keperawatan diare ini ada ansietas. Jadi diare seperti tadi yang saya sampaikan, masalah disfungsi motilitas maupun diare ini mungkin dipengaruhi oleh ansietas atau kecemasan. Kemudian peningkatan level stres. Stresnya meningkat karena banyak tugas, jadi mungkin BAB-nya cair gitu ya. Kemudian penyalahgunakan obat laksatif. Nah, pengkonsumsian obat pengencer BAB gitu ya, pencahar gitu, salah dosis, terlalu banyak gitu ya mungkin. Kemudian kondisi terkait ada makan enteral, makanan dengan metode enteral. Kemudian inflamasi saluran pencernaan, iritasi saluran pencernaan, infeksi, ada malabsorpsi, parasit ataupun program pengobatan. Nah, itu semua macam-macam diagnosa keperawatan yang sering muncul baik dari kesehatan gizi maupun dari sistem pencernaan itu sendiri ya. Kemudian kita lanjut pada nursing outcome classification atau indikator keberhasilan suatu tindakan keperawatan gitu ya, atau indikator atau target gitu ya, keberhasilan tindakan keperawatan yang diberikan ke seorang pasien gitu ya. Oke, kita ambil salah satu saja diagnosa keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Outcome-nya atau sasaran yang harus kita penuhi gitu ya, yang harus kita targetkan gitu ya, kaitannya dengan nutritional status atau status nutrisi seseorang. Kemudian status nutrisi titik 2 intake atau asupan ya, asupan nutrisinya ya. Kemudian ada outcome tambahannya kaitannya dengan pengetahuan tentang makanan sehat. Nah, pengetahuan tentang makanan sehat seseorang itu bagaimana. Kemudian status nutrisi yang kaitannya dengan energi bagaimana, dan status nutrisi kaitannya asupan makanan dan cairan orang tersebut seperti apa gitu ya. Itu semua outcome atau sasaran fokus atau sasaran yang harus kita capai gitu ya, kaitannya dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, indikatornya itu apa saja kaitannya dengan itu semua. Kita ambil salah satu aja kaitannya dengan nutritional status ya. Ini di nursing outcome classification itu muncul nutritional status, ada definisi ya. Kemudian outcome target rating ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Kondisi pasiennya kaitannya dengan status nutrisinya itu kira-kira dalam rentang mana sih? Nah, dalam kategori mana? Ini di sini ada 1 sampai dengan 5 itu derajatnya ya. Derajat status nutrisi seseorang ya. Misalkan pasien yang kita berikan asuhan keperawatan itu termasuk status nutrisinya termasuk pada skala 1 gitu ya. Skala 1 itu berarti parah gitu ya. Status nutrisinya itu parah. Jadi kita harus memberikan asuhan yang dapat meningkatkan status nutrisi pasien tersebut. Ya, misalkan kita mau mentargetkan dalam 24 jam itu bisa meningkat. Ya, di sini outcome target ratingnya maintain at gitu ya. Maintain itu tetap dipertahankan pada skala, nah misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau mau kita tingkatkan. Nah, misalkan kondisi pasien yang kita asuh itu berada pada
derajat 1, otomatis kita akan memberikan tindakan-tindakan keperawatan yang dapat meningkatkan ratingnya gitu ya, dari 1 sampai mungkin 3 dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, jadi outcome-nya itu juga harus mengikuti nutrien intake-nya itu berapa itu ya. Food intake-nya, fluid intake-nya, energy, weight, hydration itu harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Misalkan intake nutrisinya itu kategori 1, kita harus tingkatkan sampai berapa? 3. Food intake-nya kategori 2, kita harus tingkatkan sampai dengan kategori 4 dan seterusnya sampai hidrasi. Hidrasinya misalkan di pasien yang kita asuh itu hanya sampai 2, jadi kita harus tingkatkan sampai 4 misalkan seperti itu. Itulah indikator dari outcome. Dalam waktu berapa jam kita harus bisa meningkatkan jika kondisi pasiennya itu termasuk rentang yang rendah sekali. Tapi jika sudah tinggi, misalkan status nutrisinya sudah baik, ya kita pertahankan, maintenance at gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan NOC. Nah, ini untuk nutritional status atau energi ya. Jadi sama dengan yang nutritional status yang tadi, hanya saja ini kaitannya dengan energi pada seseorang atau pada pasien tersebut. Ya. Kemudian kaitannya dengan NIC atau Nursing Intervention Classification, ya, atau tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan apa yang sesuai untuk mengatasi masalah atau diagnosa keperawatan pada pasien yang kita asuh gitu ya. Nah, kita ambil salah satu contoh saja, diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh gitu ya. Nah, contohnya misalkan tindakannya itu berfokus pada nutrisi nutrisinya berarti nutrisi imbalance less than body requirement gitu ya. Jadi masalah atau diagnosa keperawatannya adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intervensinya itu ada di bawahnya ini. Suggested nursing intervention from problem resolution (2). Nah, nursing intervention yang disarankan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu ada apa saja, itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Misalkan pasiennya mengeluhkan diare, berarti kita melakukan tindakan diare manajemen misalkan ya. Kemudian pasiennya itu kaitannya dengan ketidakteraturan dietnya gitu ya. Jadi kita mempertahankan dietnya atau diet staging gitu ya. Kemudian kaitannya dengan cairan, jadi pasien itu kekurangan nutrisi cairannya, jadi kita bisa melakukan tindakan fluid management, fluid monitoring, fluid atau elektrolit management gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Pasiennya masalahnya di apanya sih kira-kira? Kalau pasiennya muncul masalah diare, kita memberikan intervensi yang khusus untuk mengatasi diare, yaitu diare manajemen. Kalau pasiennya kaitannya dengan nutrisi, nah jadi kita harus memberikan intervensi nutrition management atau nutrition terapi. Itulah intervensi keperawatan yang sesuai untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Di sini banyak sekali ya intervensinya, karena semuanya ini disarankan, karena setiap orang dengan orang lainnya itu mengeluhkan keluhannya bervariatif tergantung pada kondisi tubuh pasien maupun penyakit yang diderita. Makanya intervensi keperawatan yang diberikan pun juga bervariatif. Jadi kita untuk memilih intervensi mana yang tepat, itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasien atau keluhan
pasien gitu ya. Kemudian selanjutnya kegiatan atau tindakan terkait. Misalkan kita memilih intervensi tadi ya, satu intervensi nutritional management. Nah, tindakannya itu apa saja? Kegiatannya itu apa saja di dalamnya? Misalkan ada nyuntik, memberikan vitamin, memberikan obat secara oral dan sebagainya gitu ya. Itu namanya tindakan atau kegiatan di dalam intervensi keperawatan. Nah, contohnya di sini ya, kita ambil salah satu nutrition management. Dari intervensi kita memilih nutrition management yang tepat untuk diberikan ke pasien kita misalkan ya. Nah, jadi nutrition management memanage atau mengatur nutrisinya. Nah, kegiatannya apa saja di dalamnya? Nah, di sini tertulis activities gitu ya, kegiatan atau tindakan-tindakan keperawatan yang perlu dilakukan untuk menunjang intervensi keperawatan. Nah, disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang pertama ada determine patient nutritional status and ability to meet nutritional needs. Jadi kita juga harus memilih, sama dengan menetapkan intervensi tadi, ini untuk menetapkan kegiatan atau tindakan yang sesuai dengan intervensi nutrition management, kita juga harus memilih beberapa yang sesuai dengan kondisi pasien saat itu gitu ya. Misalkan mengidentifikasi makanan pasien alergi atau intoleran. Jadi kita harus menentukan mana makanan yang pasien itu alergi atau tidak makan gitu ya. Kemudian determine patient food preference. Kita memberikan makanan yang sesuai yang diharapkan oleh pasien. Kemudian provide food selection, while offering guidance toward dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tindakan-tindakan untuk tindakan-tindakan di dalam nutrition management atau intervensi keperawatan nutrition management itu ada banyak sekali, termasuk memberikan vitamin, misalkan memberikan makanan sesuai dengan anjuran tenaga medis, konsultasi ke dietarian gitu dan sebagainya. Nah, itu merupakan kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan intervensi keperawatan ya, itu ya. Nah, kemudian tindakan lain ya, terkait misalkan intervensinya nutrition terapi, terapi nutrisi. Jadi kegiatannya di dalamnya apa saja? Complete nutritional assessment, jadi pemeriksaan nutrisi, status nutrisi pasien secara lengkap, kemudian memonitor makanan dan cairan yang dikonsumsi dan sebagainya. Banyak sekali di sini ya. Kita harus memilih kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan keperawatan yang sesuai gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi video ketiga ini, pembelajaran ketiga kita sudah selesai ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan terlalu cepat atau kurang berkenan teman-teman, baik suaranya ataupun videonya kurang bagus ataupun yang lainnya lah. Semoga kita bisa saling support gitu ya dalam kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ini ya. Itu pertemuan keperawatan medikal bedah yang kedua. Sesi pertama ini sudah selesai gitu ya. Kemudian yang untuk sesi kedua kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat ya untuk beraktivitas. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.